Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Feng Xijing merenungkan kata-kata Su-Han, dan semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal perkataannya. Sekali lagi, dia dikejutkan oleh rencana Su-Han. Sejujurnya, dia tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Dia hanya merasa bahwa kekuatan besar itu benar-benar tidak mau membiarkan 4 putra bintang besar dan 9 keturunan para dewa mengambil risiko. Tuan Su, apakah Anda ingin saya membuka mata ketiga saya? Tanya Feng Xijing. Tidak untuk saat ini. Su-Han menggelengkan kepalanya. Feng Xijing menambahkan, jika bukan karena seseorang dengan tingkat kultivasi yang jauh melebihiku, atau binatang suci, mata surgawi tidak akan menghabiskan banyak energiku. Mari kita lewati daerah ini dulu. Su-Han berkata, ketika seseorang benar-benar mendapatkan benda pertama, itu akan menjadi titik akhir penjelajahan terakhir keturunan King Shen. Saat itu, tidak akan terlambat untuk membuka mata surgawi. Oke, Su-Han mengangguk. Pada saat berikutnya, semua orang mulai mempercepat langkahnya. Lorong harta karun ini hanya bisa dibuka selama 3 hari, dan hingga saat ini sudah lewat lebih dari setengah hari. 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa datang kepada mereka dan menawarkan banyak manfaat alih-alih memberikan uang secara cuma-cuma. Jika mereka tidak memperoleh apapun, kemungkinan besar mereka akan mendapat masalah. Karena kecepatan yang meningkat, urutan orang berbaris secara alami menjadi berbeda. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Orang-orang di depan ingin segera mendapatkan harta karun itu. Orang-orang di belakang bahkan lebih cemas, takut kalau orang di depan akan sampai di sana terlebih dahulu. Oleh karena itu, apa yang awalnya merupakan perburuan harta karun berubah menjadi pengejaran di antara mereka. Karena pengejaran ini, keadaan pikiran mereka yang semula tenang mulai berangsur-angsur menunjukkan gelombang. Su-Han dan Ye Liu Chen tergantung di belakang kerumunan. Mereka semakin terbiasa dengan kegelapan, dan mereka tampaknya dapat melihat sekelilingnya dengan lebih jelas. Pada saat tertentu, Su-Han tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Saya melihat banyak bintang di sana. Bintang-bintang ini sangat kecil, berkali-kali lipat lebih kecil daripada kunang-kunang. Jika jumlahnya tidak sebanyak ini, mereka hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Apakah karena titik-titik cahaya inilah kita bisa melihat lebih jelas? Bukan karena kita sudah beradaptasi dengan kegelapan. Su-Han merenung sejenak, lalu melayang ke udara dan meraih bintang di tangannya. Ketika bintang itu menyentuh telapak tangan Su-Han, bintang itu tampak meleleh. Karena indera spiritualnya tidak berfungsi, Su-Han tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas apa itu. Namun entah mengapa, saat Su-Han melihat titik-titik cahaya ini, ia selalu merasa tidak nyaman. Dia mencoba meraihnya beberapa kali lagi, tetapi titik-titik cahaya itu tetap menghilang dengan cepat, membuatnya mustahil baginya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah masuk, tidak ada titik cahaya selama 3 jam. Su-Han menyipitkan matanya. Sejak titik-titik cahaya ini muncul, tak ada lagi auman binatang suci. Di mana ada raungan binatang dewa, di situ ada harta karun, tetapi harta karun itu telah diambil oleh keturunan dewa hijau. Namun di sini tidak ada harta karun dan tidak ada auman binatang mistis. Apakah ini membuktikan bahwa titik akhir penjelajahan keturunan King Shen telah tiba? Tapi ini tidak masuk akal. Ye Liu Chen pernah memberitahuku bahwa keturunan Dewa Hijau telah melihat Giok Qiankun, tetapi tidak punya waktu untuk mendapatkannya. Ini membuktikan bahwa Giok Qiankun masih ada di sini. Mengapa kita belum melihatnya? Apakah Ye Liu Chen berbohong? Dia tahu aku menerima misi dari Pavilion Qiankun, jadi dia sengaja menggunakan ini untuk memikatku. Ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, misi itu sendiri transparan. Dengan kemampuan Ye Liu Chen, dia bisa dengan mudah mengetahuinya. Lagi pula, kita baru menjelajah di sini hampir seharian, tapi butuh 3 hari untuk membuka lorong harta karun ini.
Mungkinkah keturunan Dewa Hijau menghabiskan 3 hari untuk menempuh jarak yang sama dengan yang kita tempuh hanya dalam setengah hari? Itu tidak mungkin. Yang paling penting adalah, mengapa titik-titik cahaya ini tidak muncul di atas kita selama 3 jam pertama setelah kita masuk? Banyak keraguan muncul di benak Su Han. Dia telah menghadapi terlalu banyak krisis, dan ketika dihadapkan pada situasi yang tidak diketahui, dia selalu secara tidak sadar menjadi curiga terlebih dahulu. Dan kebiasaannya ini memang telah membuatnya terhindar dari risiko berkali-kali. Hati-hati dengan titik-titik cahaya ini, kata Su Han kepada Feng Xijing. Titik terang. Feng Xijing mendongak. Jika Su Han tidak mengingatkannya, dia benar-benar tidak akan menyadari keberadaan titik-titik cahaya ini. Lagi pula, itu terlalu lemah, sehingga indera spiritualnya tidak dapat digunakan, dan hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Bush! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan. Lampu di sana tampak jauh lebih terang. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa sebuah tangan yang sangat kurus tiba-tiba terulur dari sebelah kiri dan mencengkeram bagian depan seorang lelaki tua. Dan lelaki tua itu adalah salah satu dari 2 lelaki tua yang ditemukan Ye Liu Chen. Telapak tangan itu muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak memberikan tanda apapun, dan tidak ada aura di atasnya. Saat dia muncul, dia sudah berada di depan orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia menyerang secara refleks. Dia mengayunkan pedang panjang berwarna perak yang dipegangnya dengan keras dan mengayunkannya dengan keras ke telapak tangan. Dengan suara swish, telapak tangan itu patah menjadi 2 bagian, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Yang paling menarik perhatian adalah ketika telapak tangan itu dipotong menjadi 2, sebuah pil benar-benar melayang keluar dari telapak tangan yang patah itu. Akhirnya, sebuah item muncul. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak gembira dan gembira. Mereka dapat merasakan dari aroma obat yang dipancarkan pil tersebut bahwa mutu pil ini seharusnya adalah mutu 3 ke bawah. Itu bukan harta karun dan tidak layak diperjuangkan. Tetapi setidaknya, ini membuktikan bahwa wilayah yang dieksplorasi oleh keturunan King Shen akhirnya mencapai akhir. Harta karun mulai bermunculan. Hahaha. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, mengambil pil itu dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu, tanpa ragu-ragu, dia melesat maju dengan kecepatan lebih cepat. Ketika orang-orang di belakang melihat pil itu muncul, mereka secara alami mengambil tindakan tegas. Bum bum bum, gelombang energi meledak, dan puluhan sosok melaju pada saat yang sama, mencoba untuk maju ke depan. Mata Su Han juga berkilat, percepat. Bagus. Feng Xijing mengangguk, dan ketika keduanya bergegas keluar, Su Han melemparkan labu ungu tua lainnya kepadanya. Setelah kau meminum minuman keras dalam labu ini, kekuatan tempurmu akan meningkat dalam waktu singkat. Terima kasih, Tuan Su. Feng Xijing dengan hati-hati menyimpan labu itu. Sekitar 3 menit kemudian, sosok putih gelap muncul di hadapan semua orang. Nampak seperti jiwa, halus dan ilusif, seakan-akan tidak memiliki substansi. Namun rambut hitam panjang itu terus berkibar. Ia hanya berdiri di sana dengan tenang, raut wajahnya tidak terlihat jelas, dan tidak ada napas yang keluar. Tetapi semua orang dapat merasakan bahwa sosok putih pucat ini sedang menatap mereka. Tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya mulut. Di kepala ilusi itu, hanya ada rambut hitam terang yang bergoyang terus-menerus. Wajahnya tampak hampa, namun juga tampak sangat pucat, sehingga membuat orang-orang merasakan kontradiksi yang kuat. Sejujurnya, meskipun semua orang yang hadir adalah seorang kultivator, mereka tetap merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Bayangan putih itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak mendekat atau mundur, seolah menunggu Su Han dan yang lainnya datang. Pada saat ini, semua orang berhenti. Mereka memandang bayangan putih itu, hati mereka ngeri, dan untuk sesaat mereka tidak berani melangkah maju. Mengerikan, kata Feng Xijing kepada Su Han melalui transmisi suara.
Su-han sedikit mengernyit, apa yang menakutkan? Apakah penampilannya yang menakutkan, atau tingkat kultivasinya yang menakutkan? Semuanya mengerikan. Feng Xijing berkata, kekuatan bayangan putih ini jelas melampaui alam dewa sejati. Pupil mata Su-han mengecil. Jika Anda telah melampaui alam dewa sejati, maka setidaknya Anda telah mencapai alam roh ilahi. Bayangan putih itu tidak bernapas, tetapi Feng Xijing masih dapat mendeteksinya dengan mudah. Kemampuan khusus mata ketiganya memang kuat. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada bayangan putih. Di sela-sela rambutnya yang berkibar, tampak kilatan cahaya keemasan pada wajah di mana bayangan putih telah lenyap sepenuhnya. Ketika orang pertama kali melihatnya, mereka mengira itu hanyalah ilusi. Namun kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai cahaya keemasan itu terungkap sepenuhnya di depan semua orang, mereka akhirnya memastikan bahwa itu bukan ilusi. Itu adalah mutiara ilahi malam emas. Pada suatu saat, suara gemuruh itu memecah kesunyian di lorong itu. Mutiara ilahi malam emas adalah ramuan obat kelas 5 yang dapat ditelan langsung, sama seperti inti kristal Dewa Iblis. Efeknya sebanding dengan ramuan kelas 5, bahkan lebih baik. Dalam kondisi transaksi normal, harga mutiara ilahi malam emas pasti akan melebihi 100 miliar kristal ilahi. Kalau dilelang mungkin harganya antara 150 miliar sampai 200 miliar, atau bahkan lebih. Benda ini tidak seperti eliksir, melainkan sangat langka dan dapat ditelan langsung. Efeknya lebih kuat daripada eliksir kelas 5, sehingga sangat berharga. Dan pada bagian muka figur berwarna putih ini, atau lebih tepatnya, pada bagian kepalanya, ada mutiara ilahi malam emas. Sus. Hampir pada saat mutiara ilahi malam emas ditemukan, seseorang bergegas keluar dan langsung menuju sosok berbaju putih. Lagi pula, mereka semua kultivator dan tidak percaya pada hal-hal seperti hantu. Kalaupun hantu itu benar-benar ada, mereka bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan. Kedua lelaki tua yang ditemukan Ye Liu Chen, begitu pula perempuan tua itu, juga termasuk di antara mereka yang menyerang saat ini. Su-han sedikit mengernyit, lalu segera berkata melalui transmisi suara, mutiara ilahi malam emas tidak mudah didapat. Haha, kalau Tuan Su tidak berani pergi, berdiri saja di sini. Lagi pula, Tuan Su hanya di alam dewa virtual. Sepanjang perjalanan, Tuan Su selalu mengikuti di belakang rombongan. Sepertinya bahkan metode yang sebanding dengan dewa sejati tingkat atas pun tidak bisa digunakan kapanpun. Saya sarankan Anda untuk mengikuti dengan hati-hati di belakang. Ketiganya juga mengirim pesan balik. Terutama kedua lelaki tua itu, kata-kata mereka penuh dengan sarkasme dan ejekan. Jelas, meskipun Su-han pernah menusuk telapak tangan Fan Cheng dengan satu jari sebelumnya, menurut mereka, itu bukanlah kemampuan bertarung Su-han, melainkan hanya salah satu teknik rahasianya. Teknik rahasia semacam itu tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu lama. Sebenarnya itu bukan teknik rahasia, tetapi hanya kekuatan eksternal. Mereka belum pernah bertarung langsung dengan Su-han, jadi wajar saja mereka tidak bisa merasakan kekuatan yang keluar dari Su-han. Pada saat ini, saya mengejek Anda sekeras-kerasnya dan tidak akan pernah bosan. Tuan Su, mengapa Anda tidak memukuli mereka saja? Feng Xijing mendengus dingin. Itu hanya pengingat, lebih baik tidak usah didengarkan, kata Su-han. Pada saat ini, seseorang telah tiba di depan sosok berpakaian putih itu. Wow, dia mengayunkan tangan besarnya, yang berubah menjadi cahaya telapak tangan dan langsung meraih mutiara ilahi malam emas. Namun pada saat ini, sosok di belakang menyerbu lagi, melancarkan banyak serangan, dan langsung menghancurkan cahaya telapak tangan. Mau ambil mutiara ilahi malam emas ini? Kamu masih perlu tanya, setuju atau tidak? Seseorang mendengus dingin dan datang dengan cepat. Pada saat berikutnya, pertempuran yang kacau balau dimulai sepenuhnya. Sosok berpakaian putih itu masih di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Tetapi tidak seorang pun dapat mendekat.
Semua yang datang kali ini adalah dewa sejati tingkat atas yang ditemukan oleh keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar. Su Han dan Feng Xijing adalah 2 pengecualiannya. Mereka berdua adalah satu-satunya yang tidak mengambil tindakan. Yang lainnya, yang tingkat kultivasinya sama, mundur dan menyerbu ke depan di tengah gemuruh itu. Mereka ingin maju ke depan, tetapi orang-orang di belakang mereka menghentikan mereka. Ketika orang di belakang ingin lewat, mereka menghalanginya lagi. Dinding lorong itu sangat keras dan tidak dapat dihancurkan, tidak peduli bagaimana orang-orang ini mencoba. Dan dengan serangan orang-orang ini, jalan tampak menjadi lebih terang. Pupil mata Su Han mengecil, dan perasaan tidak menyenangkan itu menjadi semakin kuat. Dia melihat dengan jelas banyak titik cahaya perlahan-lahan muncul dari dinding gua di atas. Seperti halnya tetesan air yang merembes keluar dari dinding gua, semakin banyak. Tampaknya hanya titik-titik cahaya inilah yang dapat menerangi seluruh lorong. Kegelapan menghilang, kecuali kegelapan di bawah kaki. Kedua sisi lorong terlihat sedikit lebih jelas. Sosok Su Han berkelebat, dan dia datang ke dinding gua dan menyentuh dinding yang lembab. Rasanya benar-benar seperti gua, tetapi lorong harta karun ini jelas terbuka dari kehampaan. Aneh sekali, pikir Su Han dalam hati. Pada saat ini, siu, sesosok tubuh melesat keluar dengan kecepatan yang mencengangkan, tiba-tiba melewati kerumunan dan muncul di depan sosok putih itu. Dia mengulurkan tangan besarnya dan sambil tertawa terbahak-bahak, meraih mutiara ilahi malam emas yang ada di tengah wajah sosok berpakaian putih itu. Bajingan! Sialan, kita bertarung dengan sengit, tapi dia malah memanfaatkan kesempatan itu. Jika kau berani bergerak, aku tidak akan memaafkanmu. Melihat kejadian itu, banyak orang yang geram. Tetapi mereka ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa telapak tangan itu semakin dekat ke mutiara ilahi malam emas. Bahkan, tangkap langsung. Tetapi pada saat orang ini meraih mutiara malam emas, sosok putih itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Kecepatannya terlalu tinggi dan lelaki itu tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia meraih lengannya. Lalu, jepit dengan kuat. Bang! Terdengar suara teredam, dan lengan lelaki itu meledak, darah berceceran, tetapi tidak mengotori sosok putih yang ada di dekatnya. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Pada saat yang sama, sosok putih itu mengulurkan tangan lagi dan mencengkeram leher pria sebelumnya. Tampaknya ingin mencekiknya sampai mati, tetapi yang tidak disangka adalah saat ia mencengkeramnya, lengan sosok putih itu patah. Dia mencengkeram leher pria itu dan mengikutinya mundur ke arah kerumunan. Lengannya patah, tetapi tidak ada darah, seperti lengan kurus yang tiba-tiba muncul sebelumnya. Banyak orang mengerutkan kening. Mereka tidak mundur karena sosok putih itu masih berdiri di sana dan tidak mengikuti. Namun raut wajah Feng Xijing tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berteriak pada Su Han, "Tuan Su, mundur, cepat mundur." Tanpa berkata sepatah kata pun, Su Han dan Feng Xijing langsung memasuki cincin Sumeru. Daripada mundur, lebih baik langsung masuk ke cincin Sumeru. Selain itu, Su Han terutama ingin mencoba apakah dia bisa memasuki cincin Sumeru Putra Suci di lorong harta karun ini. Pada saat ini, kepercayaan diri Su Han juga lebih besar. Setidaknya, dengan cincin Sumeru, dia dan Feng Xijing dapat dijamin abadi. Selama aku tidak mati, tidak masalah bahkan jika krisis besar datang. Beng! Tepat setelah mereka berdua memasuki cincin Sumeru, ledakan dahsyat tiba-tiba meletus dari lorong itu. Lengan yang mencengkeram leher tiba-tiba patah seperti pil beracun setelah memasuki kerumunan. Kekuatan yang sangat besar itu langsung memusnahkan orang yang ditangkap, bahkan jiwanya pun tidak muncul. Pada saat yang sama, riak-riak yang mengejutkan menyapu, dan beberapa orang yang sangat dekat dengan mereka berubah menjadi abu sebelum mereka sempat berteriak. Ekspresi orang lain berubah drastis. Mereka bereaksi sangat cepat. Sambil masing-masing mengerahkan pertahanan, mereka dengan cepat bergegas ke belakang. Untungnya,
Riak-riak yang disebabkan oleh ledakan lengan itu tampaknya terbatas jangkauannya dan tidak mengejar mereka lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang akhirnya sadar. Harta karun tidak mudah didapatkan. Hanya patahnya satu lengan saja langsung membunuh beberapa dewa sejati tingkat atas. Mutiara ilahi malam emas ada di sana, tetapi saat ini, tak seorang pun berani mengambil risiko mendapatkannya. Wow! Su Han dan Feng Xijing keluar dari cincin Sumeru. Kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat orang-orang tersebut ketakutan dan secara naluriah mereka mencoba melarikan diri lagi. Namun setelah melihat keduanya dengan jelas, dia menghela napas lega. Bagaimana Anda tahu akan ada krisis? Seseorang bertanya. Ternyata itu salah satu dari dua lelaki tua yang dibawa Ye Liu Chen. Nada bertanyanya membuat Su Han sedikit mengernyit. Aku bertanya padamu. Melihat Su Han tidak menjawab, lelaki tua itu mendengus lagi. Ingat, niatnya baik. Kalau kamu gak terima, itu masalahmu. Su Han mengangkat matanya dan menatap lelaki tua itu, berkata, jangan malu-malu. Kau takkan mampu menahan runtuhnya telapak tangan itu, begitu pula kau takkan mampu menahan seranganku. Kau mengancamku. Orang tua itu menatap Su Han dan berkata, beraninya kau, seorang kultivator alam dewa virtual bintang 7, mengancamku. Dia masih terkejut dan marah, dan sekarang dia melampiaskan amarahnya pada Su Han. Apakah Anda tidak puas? Mata Su Han berkilat, lalu tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menunjuk pelan ke arah lelaki tua itu. Berhenti untukku. Saat kata-kata itu terucap, sosok Su Han melewati kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan satu tamparan, dia menampar wajah lelaki tua itu. Engah. Tamparan itu jelas cukup kuat. Orang tua itu muntah darah dan terlempar mundur puluhan meter. Katakan padaku, apa yang membuatmu tidak puas? Kata Su Han ringan. Kau, beraninya kau menyerangku. Lelaki tua itu tampaknya belum bereaksi. Mantra penenang digunakan lagi, dan Su Han menampar wajahnya lagi. Sekalipun aku bertindak, apa yang dapat kau lakukan? Dua tamparan berturut-turut benar-benar membuat lelaki tua itu tercengang. Dia dipenuhi amarah, tetapi dia masih memiliki sedikit rasionalitas. Dia ingat dengan jelas bahwa saat Su Han bergerak, seluruh kekuatan kultivasinya tersegel. Orang-orang di sekitar menatap Su Han, kelopak mata mereka sedikit berkedut. Sebelum ini, tak seorang pun di antara mereka yang menganggap serius Su Han, yang berada di alam dewa virtual bintang 7. Namun saat ini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Orang ini yang dipandang rendah oleh semua orang tampaknya memiliki kekuatan bertarung yang sangat mengerikan. Aku sudah mengingatkanmu dengan baik, tapi kau tidak menghargainya. Malah, kau datang untuk menanyaiku. Siapa yang memberimu keberanian? Kalau kau ingin hidup, lebih baik kau tutup mulutmu yang bau itu. Su Han menunjuk lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, kalau bukan karena kau keturunan Kaisar Awan, kau pasti sudah terbaring di sini sekarang. Mengerti? Orang tua itu tampak murung dan penuh amarah. Tetapi akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Han kembali ke Feng Xijing dan mengabaikan tatapan aneh di sekitarnya. Sosok putih itu perlahan menghilang setelah lengannya meledak. Tampaknya dia mundur ke kedalaman lorong harta karun dengan mutiara ilahi malam emas. Semua orang merasa menyesal dan menyesal. Lagi pula, benda itu sebanding dengan ramuan kelas 5 terbaik dan sangat berharga. Kali ini, yang menjadi persaingan antara 4 putra bintang agung dan 9 keturunan dewa adalah nilai total barang-barang yang diperoleh orang-orang ini di lorong harta karun. Dibandingkan dengan mutiara ilahi malam emas ini, ramuan tingkat 3 yang lebih rendah sebelumnya hanyalah setetes air dalam lautan. Tentu saja, meskipun mereka tidak mendapatkannya, hal itu membuat semua orang percaya diri. Setidaknya, memang ada harta karun di lorong harta karun ini. Sebelum hari pertama berakhir, ramuan obat kelas 5 yang bermutu tinggi muncul. Su Han mengamati dengan sangat cermat. Meskipun sosok putih itu mundur, titik cahaya di atasnya tidak menghilang. Tidak hanya itu, jumlahnya semakin banyak.
Lorong itu menjadi lebih terang, dan wajah semua orang dapat terlihat dengan jelas. Untuk pertama kalinya, sebuah cabang muncul di tempat sosok putih itu awalnya berada. Sepertinya ada gua-gua lain yang terbuka di dalam gua. Ada cahaya yang sangat terang di setiap gua. Melihat pemandangan ini, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka mengira lorong harta karun ini akan menjadi satu jalan tunggal menuju akhir, tetapi mereka tidak menyangka ternyata cabangnya begitu banyak. Sekilas, ada sedikitnya puluhan cabang. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah sesuatu yang dipertimbangkan semua orang. Jelasnya, mereka semua perlu memilih rute percabangan mana yang ingin mereka ambil. Itu tergantung pada keberuntungan. Tidak seorang pun tahu di cabang mana harta karun itu akan ditemukan. Tidak seorang pun tahu di saluran mana krisis akan terjadi. Tentu saja, setiap orang dapat memilih cabang yang sama dan tidak ada yang akan peduli. Namun jelas, tidak seorang pun bersedia melakukan hal itu. Kalau semua orang memilih jalan yang sama, sekalipun ada harta karun di dalamnya, saya khawatir tidak akan ada yang mendapat banyak. Melihat tak seorang pun bertindak lebih dulu, Su Han tak dapat menahan diri untuk menatap Feng Xijing. Apakah sosok putih itu sudah benar-benar pergi? Ya, Feng Xijing mengangguk. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Su Han melangkah maju dan mendatangi banyak cabang bersama Feng Xijing. Sementara Su Han dan Feng Xijing memandangi cabang-cabang ini, para kultivator lain juga memandanginya. Ini sebenarnya masalah keberuntungan. Tidak ada yang punya keunggulan atas yang lain, jadi wajar saja kalau tidak perlu diperebutkan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk masuk sendiri. Kengerian sosok putih di depan membuat mereka menyadari bahwa lorong harta karun ini sebenarnya tidak sesederhana itu. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan dikelilingi bahaya dan mati. Swiss. Seseorang membuat pilihan dan menuju cabang tertentu. Yang lainnya tidak ragu lagi dan memasuki cabang lain dengan pemahaman diam-diam. Masih ada cabang yang tersisa untuk Su Han dan Feng Xijing, yang tampaknya merupakan cabang yang ditinggalkan oleh orang lain. Tetapi semua orang tahu bahwa jika menyangkut keberuntungan, tidak ada yang namanya tidak ada lagi. Kalau begitu, mari kita ambil yang ini, kata Su Han. Bagus. Feng Xijing mengangguk, lalu ragu sejenak sebelum menambahkan, Tuan Su, saya pikir Anda masih perlu membuka mata surgawi Anda terlebih dahulu. Bisakah kau merasakan apakah ada sesuatu yang menakutkan di cabang ini? Tanya Su Han. Kecuali benar-benar diperlukan, Su Han benar-benar tidak ingin Feng Xijing membuka mata ketiganya. Itu akan menjadi kerugian besar baginya. Aku tidak bisa merasakannya. Feng Xijing menggelengkan kepalanya, sepertinya ada semacam penghalang di cabang ini yang telah memutus kesadaran spiritualku. Jika aku tidak membuka mata surgawiku, aku tidak yakin apakah ada bahaya di dalamnya. Kesadaran spiritual. Su Han tampak bingung. Pikiran spiritual saya berbeda dari para kultivator biasa, jadi saya menyebutnya kesadaran spiritual, kata Feng Xijing. Su Han mengangguk. Perasaan krisis Feng Xijing memang di luar jangkauan orang biasa. Dalam hal ini, bahkan Su Han jauh lebih rendah. Kalau begitu, buka mata ketigamu dan lihatlah, kata Su Han. Baik. Feng Xijing menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan menepuk dahinya dengan keras. Mata langit, seperti pusaran di langit berbintang, muncul lagi di hadapan Su Han. Feng Xijing memejamkan matanya rapat-rapat, seolah seluruh perhatiannya terpusat pada mata surgawi. Dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya berubah-ubah dari waktu ke waktu, kadang-kadang mengerutkan kening dan kadang-kadang tersenyum. Su Han tidak mengganggunya dan hanya menunggu dengan tenang. Setengah jam kemudian, Feng Xijing membuka matanya. Tuan Su, kita bisa masuk. Apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Su Han. Feng Xijing tersenyum dan berkata, Tuan Su, saya belum melihat jalan keluarnya, tetapi setidaknya, dalam setengah jam ke depan,
selama kita mengikuti alur yang saya prediksi, tidak akan ada krisis. Setelah jeda sejenak, Feng Xijing melanjutkan, adapun isinya, Tuan Su akan tahu begitu dia masuk. Oh, Su Han meliriknya tanpa daya. Apakah orang ini ingin mengejutkan saya atau menakut-nakuti saya? Kalau dilihat-lihat, dia kelihatan agak bersemangat. Ayo pergi, kata Su Han langsung. Jangan mempekerjakan orang yang Anda ragukan, dan percayalah pada orang yang Anda pekerjakan. Dia percaya pada Feng Xijing. Pada saat yang sama, ia juga yakin bahwa ia bisa keluar dari krisis. Cabang lorong itu lembab, dan Anda bahkan bisa merasakan beberapa noda air saat telapak tangan Anda menyentuh dinding gua. Noda air ini jauh lebih tebal daripada noda air di lorong utama di luar. Kesadaran ilahi masih belum terlalu berguna di sini, dan tidak seterang di luar, karena tidak ada titik cahaya di dalam lorong ini. Ini juga menjadi alasan mengapa biksu lainnya meninggalkan cabang ini. Saat itu, Su Han dan Feng Xijing sama-sama melihat dengan jelas bahwa di antara puluhan cabang, sebagian besar memiliki banyak titik cahaya, dan lorong yang diterangi terang, memungkinkan penglihatan menjangkau sangat jauh. Ini juga akan memungkinkan para biksu yang masuk untuk melihat munculnya krisis terlebih dahulu. Bukannya para pendeta itu tidak melihat titik-titik cahaya itu, tetapi kalaupun mereka melihatnya, mereka tidak peduli. Hanya Su Han yang selalu punya firasat buruk tentang titik cahaya ini. Pada saat ini, meskipun cabang yang mereka masuki gelap, hal itu membuat Su Han merasa jauh lebih nyaman. Tuan Su, kemarilah. Suara Feng Xijing terdengar dalam kegelapan. Su Han merasakan napasnya dan mengikutinya. Tak lama kemudian, suara gemuruh rendah terdengar dari depan. Aku bukan tandingan binatang dewa tingkat 3 tingkat atas, kata Feng Xijing. Su Han memutar matanya. Jelaslah bahwa Su Han akan mengambil tindakan. Menurut prediksimu, bagaimana aku membunuhnya? Tanya Su Han. Penggal kepalanya dengan satu pukulan. Kata Feng Xijing. Baiklah kalau begitu. Su Han membalik telapak tangannya dan senjata suci Pocang segera muncul. Wow, auranya meningkat, dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan melonjak. Pada saat yang sama, ia mengikuti lintasan yang digambarkan Feng Xijing dan menebas ke depan dengan ganas. Terdengar suara ledakan keras, seolah-olah bumi berguncang. Lalu terdengar suara embusan napas. Su Han dan Feng Xijing sama-sama tahu bahwa itu adalah darah yang menyembur keluar. Huf, Feng Xijing menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Su, ini adalah binatang iblis tingkat 3 tingkat atas, setara dengan puncak dewa sejati. Anda mampu membunuhnya dengan mudah. Anda sungguh luar biasa. Jangan menyanjungku. Su Han berkata dengan tenang, apa yang dijaganya? Ramuan mujarab tingkat 3, kata Feng Xijing. Su Han melengkungkan bibirnya, kualitasnya rata-rata, tetapi ini bisa dianggap sebagai panen pertama sejak memasuki tempat ini. Keturunan Kaisar Yun berkata bahwa semua yang kita dapatkan adalah milik kita. Ramuan unggul tingkat 3 ini cukup bagus, kata Feng Xijing. Jangan terlalu percaya pada keturunan Kaisar Awan. Su Han menggelengkan kepalanya pelan, orang-orang pilihan ini tidak ada apa-apanya. Kesombongan mereka telah memadatkan kesombongan mereka dan membuat mereka memandang rendah semua orang. Apa yang kau pikir akan dia berikan kepada kita hanyalah bahwa nilai benda itu tidak cukup untuk membuatnya tergerak. Benarkah begitu? Feng Xijing merenung sejenak, lalu bertanya sambil berjalan, di mana Bintang Pangu? Bintang Pangu. Su Han menyipitkan matanya. Apakah dia yang dibicarakan semua orang? Dia memiliki tubuh pangu dan hati nua, dan dia memperlakukan semua orang sama dan sangat baik. Ya, itu dia. Feng Xijing berkata, kebaikan Bintang Pangu sudah dikenal luas dan dapat didengar di mana-mana. Dimanapun ia muncul, ia bagaikan roh sejati yang turun ke bumi, dan rakyat pun makmur. Konon, sebelum menjadi bintang, ia hanyalah seorang yatim piatu yang terlantar. Justru karena ia telah mengalami pasang surut kehidupan, ia bisa begitu baik dan murah hati.
Su Han berhenti sejenak. Dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat sosok Feng Xijing, tetapi dia tetap bertanya, "Pernahkah kau mendengar tentang Kaisar kuno Naga Iblis?" "Tentu saja aku pernah mendengarnya, tapi," kata Feng Xijing tanpa sadar. Su Han memotongnya, "Jika aku mengatakan bahwa aku adalah mantan Kaisar Naga Iblis kuno, apakah kau akan mempercayainya?" Ini, Feng Xijing merasa sedikit malu. Kaisar Naga Iblis kuno sudah tumbang sejak lama. Kalau tidak, bagaimana mungkin paviliun pembunuh dewa dihancurkan? Bagaimana mungkin dunia dikendalikan oleh aliansi bintang? Tetapi jika dia mengatakan secara langsung bahwa dia tidak mempercayainya, dia takut Su Han akan tidak senang. "Kamu tidak percaya?" Su Han tersenyum dan berkata, "Karena kamu bahkan tidak percaya padaku, mengapa kamu percaya rumor yang tidak berdasar itu?" Feng Xijing tertegun dan langsung mengerti apa yang dimaksud Su Han. "Tuan Su, saya tidak bermaksud menentang Anda, tetapi kisah Pangu Xingzi bukan sekadar rumor. Saya telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri dan telah menerima kebaikannya." "Hehe." Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, "Ayo pergi, jangan bahas masalah ini dulu. Ayo kita cari harta karunnya dulu. Kita hanya punya waktu 3 hari, jangan sia-siakan." "Baik." Feng Xijing mengangguk. Keduanya pun meneruskan perjalanan mereka dan tidak ada seorang pun yang menyinggung masalah itu lagi. Namun Su Han tahu bahwa Feng Xijing, seorang pria yang menghargai persahabatan dan kesetiaan, pasti akan mengeluh kepadanya karena dia benar-benar telah menerima bantuan dari Bintang Pangu. Namun dia tidak akan menunjukkannya. "Lagi pula, pengalamanku masih terbatas." Su Han mendesah diam-diam. Jika Pangu Xingzi benar-benar hanya seorang yatim piatu, maka setelah mengalami pasang surut kehidupan, ia pasti akan terjerumus ke dalam 2 ekstrim. Yang pertama adalah kebaikan hati, bersikap sungguh-sungguh baik terhadap segala hal. Yang kedua adalah Anda sangat acuh tak acuh terhadap segalanya. Kalau saja dia bukan Xingzi, dia mungkin akan benar-benar bertindak ekstrim. Tapi dia menjadi bintang. Tidak ada orang yang tidak menyimpan dendam. Orang tuanya meninggalkannya, dan dia merasakan dendam, kemarahan, dan kebencian yang amat sangat. Di mana aku bisa melampiaskan perasaan ini? Bagaimana caranya? Su Han tidak percaya dia benar-benar akan menanggungnya. Oleh karena itu, dalam spekulasinya, ada kemungkinan 80% bahwa Bintang Pangu akan menuju ke ekstrim kedua. Abaikan semua kehidupan. Apa yang disebut kebaikan dan belas kasihannya hanyalah sebatas permukaan. Tentu saja, Su Han percaya pada kemampuannya menilai orang, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Mungkin Pangu Xingzi memang orang yang baik. Pada saat berikutnya, Su Han terus berjalan di sepanjang lintasan mata langit Feng Xijing. Cabang ini jelas belum pernah digeledah oleh siapapun, dan dia mendapatkan beberapa hal. Ada pil, ramuan obat, dan senjata. Sayangnya, kualitas tertinggi hanyalah pil kelas 4 dengan kualitas lebih rendah. Namun demikian, Su Han merasa puas. Lagi pula, mereka belum menemui krisis apapun selama ini. Mata langit Feng Xijing telah sepenuhnya mendeteksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama mereka mengikuti alur ini, mereka pasti tidak akan salah. Terus terang saja, ini curang. Tapi Su Han menyukai kecurangan semacam ini. Siapakah yang tidak punya hal lebih baik untuk dilakukan selain mempertaruhkan nyawanya? Mereka berdua bergerak sangat cepat. Setiap setengah jam berlalu, Feng Xijing akan memprediksi setengah jam berikutnya. Untungnya, dia tidak mengalami serangan balasan apapun, yang membuktikan bahwa tidak ada apapun di cabang ini yang dapat mengancamnya untuk saat ini. Kalau dia saja tidak bisa mengancamnya, apalagi Su Han. Seiring berjalannya waktu, kedua pria itu semakin banyak memiliki barang di tangan mereka. Jika biksu lain melihat metode curang ini, mereka mungkin akan muntah darah dan mati karena marah. Suatu hari akhirnya berlalu. Su Han dan Feng Xijing keduanya menuai panen besar. Di dalam cincin penyimpanannya, terdapat 8 pil kelas 4 tingkat rendah,
2 pil kelas 4 tingkat menengah, dan 1 pil kelas 4 tingkat atas. Sedangkan untuk kelas 3 dan ke bawah jumlahnya lebih dari 50. Bahan-bahan obat, peralatan, dan sebagainya juga memiliki jumlah yang berbeda-beda. Saat ini, nilai total barang-barang ini telah melampaui ratusan juta, atau bahkan miliaran kristal ilahi. Su-Han tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, tetapi yang membuatnya bingung adalah siapa yang meninggalkan lorong harta karun ini. Itu hanya sebuah cabang, dan bahkan sebelum kau mencapai ujungnya, ada item senilai lebih dari 10 miliar kristal ilahi. Dan beberapa item dijaga oleh binatang mitos atau sesuatu yang lain. Tuan Su, bahkan apa yang kita miliki sekarang mungkin jauh lebih banyak daripada yang dimiliki orang lain. Kata-kata Feng Xijing membuyarkan lamunan Su-Han. Su-Han berkata, sekalipun itu benar, aku tidak bisa bermalas-malasan. Aku mengambil ramuan dari keturunan Kaisar Awan, itulah sebabnya aku mencapai terobosan dalam kultivasiku. Aku berjanji untuk membantunya meraih peringkat pertama, jadi aku harus melakukannya. Itu wajar, kata Feng Xijing. Sebelumnya aku berada di istana Pangeran Yun, dan aku menerima misi dari Paviliun Qiankun. Su-Han menambahkan, keturunan Kaisar Awan berkata bahwa ada Giok Qiankun di sini. Itu adalah salah satu benda penting untuk menemukan Paviliun Qiankun. Jika kita bisa mendapatkannya, itu akan menjadi yang terbaik. Saya sudah melihat misi itu. Misi itu dikeluarkan oleh Tuan Sen sendiri, tapi Feng Xijing menghela napas, hanya saja Ordo Tianjiao Junior sangat berharga, dan jumlahnya tidak banyak di kediaman Pangeran Yun. Bahkan jika aku benar-benar mendapatkan Giok Qiankun, aku khawatir itu tidak akan cukup untuk dijadikan petunjuk bagi misi Paviliun Qiankun. Apakah Tuan Sen dapat memberimu Ordo Tianjiao Junior masih menjadi pertanyaan. Kalau dia tidak memberikannya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Su-Han mengangkat bahu. Dalam sekejap mata, hari lain telah berlalu. Cabang lorong ini akhirnya mencapai ujungnya. Yang membingungkan Su-Han dan Feng Xijing adalah meskipun ini adalah akhir, tidak ada halangan. Sebaliknya, mereka seolah berlari dalam lingkaran besar dan kembali ke jalur utama semula. Jika bukan karena banyaknya keuntungan yang mereka peroleh, Feng Xijing akan merasa bahwa mereka berdua tidak pernah pergi dari sini. Di mana yang lain? Mereka belum keluar. Feng Xijing melihat sekeliling dan tidak melihat jejak siapapun kecuali mereka berdua. Itu seharusnya belum keluar. Su-Han berkata, kita bisa bergerak begitu cepat karena kita punya mata langitmu dan tahu segalanya. Aku khawatir mereka tidak punya kemampuan ini. Feng Xijing tidak bangga akan hal ini, tetapi bertanya, Tuan Su, bagaimana dengan kami? Terus berlanjut, Su-Han menyipitkan mata dan menatap ke depan. Titik-titik cahaya yang awalnya jarang tampak bertambah banyak setelah seharian. Lalu haruskah aku terus membuka mata ketigaku? Tanya Feng Xijing. Jika tidak ada kerugian, itu akan lebih baik. Oke. Feng Xijing mengetuk alisnya pelan, menutup matanya, dan kemampuan mata ketiganya untuk meramal masa depan pun aktif kembali. Su-Han menatapnya, merasa sedikit iri. Jika aku bisa memiliki kemampuan ini, bagaimana mungkin aku bisa mati di kehidupan sebelumnya? Dunia ini begitu luas, dan ada begitu banyak orang berbakat. Sulit untuk iri pada mereka semua. Di mata orang lain, Su-Han hari ini mungkin benar-benar monster yang mengejutkan. Lalu bagaimana? Kemampuan khusus apa yang dimilikinya? Tidak ada fisik khusus, tidak ada kualifikasi khusus. Kemampuan bawaan itu, tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin seseorang tidak iri pada pria menakutkan seperti Feng Xijing, yang lahir dengan mata ketiga dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Engah. Pada saat ini, wajah Feng Xijing tiba-tiba memucat dan dia muntah darah. Ada apa? Su-Han segera mendukungnya. Feng Xijing menarik napas dalam-dalam. Tuan Su, sosok putih itu muncul lagi. Mata Su-Han menyusut. Semua orang telah menyaksikan kekuatan sosok berbaju putih itu sebelumnya.
Salah satu lengannya patah dan hancur, langsung menghabisi beberapa orang di puncak alam dewa sejati. Sejujurnya, bahkan Su-han, yang telah mengembangkan perlengkapan senjata suci, tidak berani mengatakan bahwa dia pasti dapat menahan benturan semacam itu. Dengan kata lain, kekuatan ledakan lengan itu telah melampaui alam dewa bintang 1. Apa yang terjadi? Tanya Su-han. Itu sosok putih itu. Dia tidak jauh dari kita. Feng Xijing berpikir sejenak dan melanjutkan, dia masih hanya punya satu lengan. Sepertinya karena lengan yang satunya patah sebelumnya, lengannya tidak akan pernah bisa diperbaiki. Begitukah, gumam Su-han pada dirinya sendiri. Fakta bahwa Feng Xijing mampu menahan serangan balik membuktikan bahwa kekuatan sesungguhnya dari sosok putih itu jauh melampaui Feng Xijing. Saya tidak tahu apakah sosok putih itu dapat menampilkan kekuatan semacam ini. Dia tidak punya kecerdasan, tapi kamu bisa pergi ke sana dan melihatnya. Mata Su-han menunjukkan tekad. Dengan lambaian tangannya, ia segera maju bersama Feng Xijing. Titik-titik cahaya di atas kepalaku perlahan-lahan mulai berkurang, dan keadaan di sekitar juga menjadi jauh lebih redup. Namun Su-han mengamati dengan saksama dan mendapati bahwa titik-titik cahaya tersebut tampak semakin berkurang, tetapi sebenarnya mereka hanya dibandingkan dengan lokasi sebelumnya. Kalau kita hanya fokus di tempat ini saja, ia tidak akan mengecil, tetapi akan bertambah secara bertahap. Dengan kata lain, awalnya tidak ada titik cahaya di sini, tetapi saat Su-han dan Feng Xijing berjalan mendekat, titik-titik cahaya ini muncul. Dan, makin banyak. Melihat titik-titik cahaya ini, Su-han mengerutkan kening. Meskipun belum mencapai taraf krisis, perasaan buruk itu makin menjadi-jadi. Setelah beberapa menit, Su-han melihat sosok putih yang dikenalnya. Ia masih bagaikan hantu, melayang di sana dengan tenang, atau seperti sepotong pakaian, tergantung di kehampaan, bergoyang tertiup angin. Wajah tanpa fitur wajah apapun tampak lebih menyeramkan dan mengerikan, dan tidak ada darah yang mengalir dari lengan yang patah. Yang paling penting adalah di belakangnya, ada 4 lembar perkamen. Saat Su-han melihat keempat lembar perkamen ini, napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Orang lain mungkin tidak mengenalinya, tetapi Su-han sangat mengenalnya, karena ada 7 lembar perkamen seperti itu di cincin putra suci Sumeru miliknya. Fragmen atlas penyihir leluhur. Ada fragmen atlas penyihir leluhur di sini. Dan totalnya ada 4. Su-han tersentak. Total ada 12 fragmen atlas penyihir leluhur. Su-han telah mendapatkan 7 fragmen sebelumnya, dan sekarang tinggal 4 fragmen. Hanya 1 fragmen yang kurang untuk melengkapi peta atlas penyihir leluhur. Setelah Anda mengumpulkan semuanya, Anda dapat mengikuti peta untuk menemukan, atau bahkan mendapatkan sisa jiwa atlas penyihir leluhur. Sebagai keberadaan yang mengerikan bagi generasi mendatang, bahkan Su-han tidak dapat menebak seberapa kuat jiwa sisa penyihir leluhur itu. Aku harus memilikinya. Mata Su-han berkilat, ada 4 fragmen atlas penyihir leluhur di sini. Jika aku tidak mendapatkannya, aku tidak akan pernah bisa menyusun atlas penyihir leluhur yang lengkap di masa depan, apalagi menemukan jiwa yang tersisa. Su-han tidak pernah menyerah dalam masalah ini, tetapi dia tidak punya petunjuk, jadi ini membutuhkan keberuntungan. Dan sekarang, ini adalah kesempatan Su-han. Tuan Su, ada apa denganmu? Feng Xijing melihat mata Su-han merah dan napasnya cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Su-han menunjuk keempat potongan perkamen itu dan berkata, keempat lembar perkamen itu sangat penting bagiku. Aku harus mendapatkannya. Feng Xijing menatap sosok putih itu dan sedikit mengernyit. Tuan Su, sosok putih ini sangat kuat dan telah menjadi bumerang bagi saya. Saya khawatir saya tidak bisa membantu Anda. Tidak apa-apa. Su-han menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di tempatnya, tidak melakukan gerakan gegabah apapun, tetapi terus-menerus berpikir tentang cara merebut keempat pecahan atlas penyihir leluhur dari sosok putih itu. Jelaslah bahwa serangan langsung tidak mungkin dilakukan karena lawan terlalu kuat.
Dia menangkap seseorang sebelumnya dan mematahkan lengannya. Su-han mengangkat matanya dan menatap sosok putih itu, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Bunuh 1000 musuh dan kehilangan 800 musuhmu sendiri. Meskipun gerakan ini merugikanku, selama aku bisa mendapatkan keempat bagian itu bukan masalah besar. Memikirkan hal ini, Su-han berkata kepada Feng Xijing, aku akan membuka dunia kecil, kamu masuk dulu. Dunia kecil. Feng Xijing tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Su-han tidak pernah memberitahunya nama cincin putra suci Sumi. Ini adalah sesuatu yang sangat tabu. Baiklah, Tuan Su, hati-hati. Meskipun saya tidak bisa membantu di sini, saya bisa memprediksi kedatangan orang lain. Feng Xijing mengangguk. Su-han menanggapi, membuka cincin Sumeru Putra Suci, dan memasukinya bersama Feng Xijing. Namun tak lama kemudian, sosoknya muncul kembali. Terlebih lagi, di luar tubuhnya, perlengkapan suci kultivasinya telah terkondensasi. Siu, tanpa basa-basi lagi, Su-han langsung menuju ke sosok putih itu. Tepatnya, ia langsung menuju ke pecahan atlas penyihir leluhur di belakang sosok putih itu. Adapun manik ajaib 3 daun di tengah kepalanya, Su-han bahkan tidak melihatnya. Bum bum bum, yang kelima dari 9 makhluk murni yang berubah dari darah, bayangan tertinggi 5 warna, minuman keras, dan benda-benda lainnya semuanya telah dikerahkan. Aura Su-han terus meningkat dan segera mencapai puncaknya. Namun dibandingkan sebelumnya, aura ini jauh lebih lemah. Wow, pada saat yang sama, sebuah pedang panjang muncul di tangan Su-han. Dengan lambaian tangannya, pedang penghancur menebas ke bawah, menebas dengan ganas ke arah sosok putih itu. Meskipun yang terakhir tidak memiliki mata, dia tampaknya selalu menatap Su-han. Dia seperti seorang ahli yang tak tertandingi, tidak menganggap serius Su-han sama sekali. Tepat saat bilah pedang penghancur hendak mengenai dia, lengan satunya tiba-tiba terentang. Masih cepat, hampir mencapai batas. Jauh lebih cepat daripada sebelumnya ketika mereka menangkap orang itu. Anda hampir tidak dapat melihatnya mengulurkan tangannya, tetapi lengannya telah mendarat di pedang penghancur dan menggenggamnya erat. Ekspresi Su-han berubah sedikit. Dia telah mengantisipasi adegan ini sejak lama, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia masih merasa sedikit menyesal dan menghela napas. Bes, pedang penghancur hancur berkeping-keping, dan lengannya terlepas dengan sendirinya, mengikuti bilah pedang penghancur dan mencengkeram lengan Su-han. Su-han tidak menghindar sama sekali. Dia tahu bahwa meskipun dia ingin bersembunyi, dia tidak bisa. Seperti yang diharapkan, Su-han menarik napas dalam-dalam dan mendesah dalam hati, untungnya, meskipun semua tubuh asliku berada di alam dewa kekosongan bintang 7 dan tidak mudah untuk dipadatkan, selama masih ada satu tubuh asli, tidak akan terlalu sulit untuk dipadatkan lagi. Ini hanya masalah waktu dan sumber daya. Su-han sekarang memiliki waktu dan sumber daya. Itulah sebabnya dia berani bertarung. Beng, segala sesuatunya terjadi sangat cepat. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, seakan-akan seluruh lorong akan hancur. Seperti dugaan Su-han, lengan itu patah langsung dari lengannya. Zirah suci di sana memberikan perlawanan sesaat, tetapi jauh lebih lemah daripada kekuatan yang mematahkan lengan itu. Sejumlah besar retakan muncul, padat dan menyebar seperti jaring laba-laba. Akhirnya, dengan suara ledakan keras, semuanya runtuh. Bahkan baju zirah ilahi kultivasi pun tak mampu menahannya, jadi tubuh Su-han secara alami menjadi lebih rapuh. Hampir seketika, sosoknya menghilang di lorong, tidak meninggalkan jejak apapun dari sosoknya. Di cincin Sumeru Putra Suci, Feng Xijing menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, tidak dapat mempercayainya. Dia berbalik dan menatap Su-han di sampingnya. Tuan Su, apakah itu klon? Saat mengucapkan kata klon, Feng Xijing ragu-ragu. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Su-han yang telah meninggal sebelumnya persis sama dengan tubuh asli Su-han, baik dari segi aura maupun kultivasi.
Jika itu hanya klon, mengapa ia memiliki tingkat kultivasi alam dewa virtual bintang 7? Tetapi jika itu bukan klon, lalu mengapa Su Han masih berdiri di sini saat ini? Bukan klon. Wajah Su Han memucat. Kematian tubuh keduanya jelas memberinya trauma. Apa itu? Tanya Feng Xijing bingung. Itu tubuh asliku, kata Su Han. Apa? Feng Xijing tak percaya. Matanya terbelalak. Tubuh aslimu musnah. Lalu, saya memiliki 9 tubuh asli. Su Han menarik napas dalam-dalam. Orang yang baru saja binasa adalah diriku yang kedua. Tubuh Feng Xijing bergetar hebat. 9 tubuh yang agung. Sejak ia dilahirkan, sejak ia memasuki dunia kultivator, ini adalah pertama kalinya ia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang dengan 9 tubuh sejati. Secara umum, kalaupun benar-benar ada, seharusnya disebut 1 tubuh asli dan 8 klon. Tapi 9 tubuh Su Han, semua tubuh aslinya. Ini juga membuktikan bahwa tubuh asli Su Han pasti benar-benar berbeda dari klon lainnya. Ia menghela napas lega dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, ia berkata, saya mengerti maksud Anda, Tuan Su. Apakah Anda ingin menggunakan tubuh asli Anda yang banyak itu untuk melahap sosok putih itu? Ya, Su Han mengangguk. Tapi ini, Feng Xijing mengerutkan kening, Tuan Su, karena Anda mengatakan itu tubuh Anda sendiri, maka itu pasti tidak berbeda dengan tubuh asli Anda. Ini semua adalah tubuh dari alam dewa virtual bintang 7. Tidak akan mudah untuk memadatkannya lagi. Dengan kecepatan aliran waktu di sini, ditambah banyaknya sumber daya yang kita peroleh di sini sebelumnya, sudah cukup untuk memadatkannya kembali, kata Su Han. Tapi semua ini perlu dilaporkan kepada keturunan Kaisar Yun, kata Feng Xijing. Ia tidak ingin mencari pujian dari keturunan Kaisar Yun, tetapi karena Su Han telah berjanji kepada keturunan Kaisar Yun, jika ia tidak melakukannya, keturunan Kaisar Yun tidak akan tahu bagaimana memperlakukan Su Han. Bukankah sudah kubilang, aku punya banyak uang. Kalaupun aku tidak bisa memberinya apa-apa lagi, kemungkinan terburuknya adalah aku akan memberinya uang saja. Su Han tersenyum dan berkata, uangku hanya kristal unsur elemen. Kau sudah pernah melihatnya. Kristal itu tidak bisa membantuku membentuk diriku yang sebenarnya, tapi bisa memberiku sumber daya. Jadi, kalau memang tidak ada cara lain, aku hanya bisa memberinya uang. Feng Xijing terdiam. Apakah ini baik-baik saja? Ternyata memiliki uang itu luar biasa. Namun coba pikirkan, orang-orang terpilih itu bersaing satu sama lain dalam memperebutkan nilai total barang-barang yang mereka peroleh dalam perjalanan mencari harta karun ini. Nilai totalnya tentu saja adalah kristal ilahi. Keturunan Kaisar Yun juga mengatakan bahwa ada benda-benda seperti kristal ilahi dan kristal unsur di dalamnya. Jika Su Han benar-benar mengeluarkan kristal unsur untuk melunasi utangnya, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Jika hal semacam ini terjadi pada orang lain, mereka pasti tidak akan melakukannya. Lagi pula, itu semua soal uang. Namun, bagi Su Han, hal yang paling tidak dipedulikannya mungkin adalah uang. Apakah ada orang lain yang datang? Su Han bertanya lagi. Belum. Feng Xijing menggelengkan kepalanya, aku tidak merasakan kehadiran siapapun. Setelah sekian lama, mereka belum juga keluar dari cabang lorong itu. Atau mereka semua sudah mati di sana? Su Han menyipitkan matanya. Mustahil mereka semua mati. Aku khawatir cabang yang mereka pilih agak berbeda dari kita. Su Han tentu saja tidak akan mengganggu orang lain. Selama mereka tidak mengganggunya, itu sudah cukup. Tuan Su, bisakah Anda mencoba memadatkan klon dan pergi menguji sosok putih itu? Feng Xijing memberi saran. Tidak, Su Han menggelengkan kepalanya. Namun dia tetap melambaikan tangannya dengan santai, lalu sesosok bayangan muncul dan menuju ke sosok putih itu. Pada saat ini, kedua lengan sosok putih itu telah lenyap sepenuhnya, yang tersisa hanya kaki, badan, dan kepala. Ketika klon Su Han yang terkondensasi sementara melesat maju, klon itu hancur berkeping-keping sebelum sempat mendekat. Ini,
Feng Xijing mengerutkan kening. Aku tahu maksudmu, tapi meskipun sosok putih ini tidak memiliki kecerdasan, ia memiliki kemampuan untuk mendeteksi. Kecuali jika mencapai batas kekuatan tempurnya, ia tidak akan memakan bagian lain dari tubuhnya, kata Su Han. Dia telah memikirkan hal ini sejak lama, jadi dia belum mencobanya sebelumnya. Su Han telah menjalani 2 kehidupan dan mengalami banyak sekali dunia rahasia. Jika ia tidak memiliki sedikit pengalaman ini, hidupnya akan sia-sia. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Feng Xijing mendesah. Siu, sosok Su Han melintas, dan tubuh ketiga muncul lagi. Dia merasa enggan dan wajahnya menunjukkan rasa sakit, tetapi dia tetap menggertakkan giginya dan bergegas menuju sosok putih itu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Seperti yang diharapkan, ketika tubuh ketiga mendekat, sosok putih itu tiba-tiba menendang dengan kaki kanannya. Saat dia menendang, kaki kanannya tampak patah, terpisah dari tubuhnya, dan menghantam pedang Su Han dengan keras. Dor! Kekuatan kaki kanannya tampaknya jauh lebih besar daripada kekuatan lengannya. Pada saat itu, Su Han bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Pedang penghancur runtuh, baju sirah suci kultivasi runtuh, dan seluruh tubuh ketiga juga runtuh. Wajah Su Han menjadi semakin pucat. Setelah 2 kali percobaan, dia sangat yakin bahwa bahkan jika dia menggabungkan 9 tubuh aslinya menjadi satu dan menggunakan metode seperti kemurnian kelima dari 9 kemurnian darah dan kemarahan darah naga, dia masih akan terbunuh seketika oleh sosok putih ini. Kekuatan yang meledak darinya saat itu mungkin berada pada level puncak alam dewa, dan mustahil untuk menahannya sama sekali. Tentu saja, karena dia telah memutuskan untuk melakukan ini, Su Han tentu tidak akan ragu-ragu. Kedua tuan itu sudah berusaha. Jika mereka ragu lagi, semua usaha mereka akan sia-sia dan mereka akan membayar harganya dengan sia-sia. Siu. Pada saat ini, tubuh keempat muncul dari cincin Sumeru Putra Suci dan terus menerjang ke arah sosok putih itu bagaikan ngengat ke api. Beng! Terdengar suara gemuruh yang besar, dan seiring menghilangnya tubuh keempat, kaki kiri sosok itu juga ikut menghilang. Saat ini, ketika kulihat lagi, sosok putih itu berdiri di sana seperti gelas tumbler. Alih-alih terlihat imut, ia malah semakin menyeramkan. Ini adalah harga terbesar yang telah kubayar sejak kelahiranku kembali. Di dalam cincin Sumi Putra Suci, mata Su Han berkilat dingin, keturunan Kaisar Awan. Kuharap kau tahu bahwa aku, Su Han, adalah orang yang menyimpan dendam. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Tubuh kelima juga bergegas keluar saat dia selesai berbicara. Sosok putih itu telah kehilangan anggota tubuhnya. Menurut Su Han, yang bisa ia lakukan hanyalah meledakkan tengkorak dan seluruh tubuhnya. Dan faktanya, memang demikianlah adanya. Wow, pedang penghancur kembali mengembun. Inilah kekuatan asli Su Han. Selama Su Han memiliki satu tubuh asli yang tidak menghilang, ia dapat mengembunkannya kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk menumbuhkan perlengkapan senjata suci pocang. Ada juga metode seperti darah yang diubah menjadi 9 kemurnian. Selama tubuh aslinya masih ada, metode ini dapat digunakan. Bush! Saat pedang panjang itu diturunkan, sosok putih itu langsung membengkak. Saat berikutnya, beng, benar-benar runtuh. Kekuatan penghancur yang sangat besar itu bagaikan ledakan diri seorang dewa tingkat puncak. Bahkan di cincin Sumeru Putra Suci, Su Han dan Feng Xijing dapat dengan jelas melihat munculnya riak-riak yang menakjubkan. Tubuh kelima langsung tersapu oleh riak ini, dan kecepatan menghilangnya lebih cepat dari tubuh kedua, ketiga, dan keempat sebelumnya. Berkedip dan Anda hilang. Tak lama kemudian, kedamaian kembali ke lorong harta karun itu. Sosok putih itu menghilang sepenuhnya. Namun, Su Han masih tidak berani mengambil risiko. Ia tidak langsung keluar, melainkan memanggil dirinya yang keenam, yang muncul di lorong tersebut. Mutiara ilahi 3 daun tidak hancur oleh ledakan diri sosok putih itu, dan ia hanya mengambang di sana dengan tenang.
Ada pula 4 fragmen atlas penyihir leluhur, tepat di belakang mutiara ilahi 3 daun. Tubuh keenam melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk meraih manik dewa 3 daun. Kemudian, dalam suasana hati Su-han yang gugup, dia meraih keempat potongan puing itu. Selesai. Mata Su-han berbinar-binar, dia sangat gembira. 4 tubuh asli ditukar dengan 4 fragmen. Ini tampaknya tidak hemat biaya, tetapi Su-han tahu betul bahwa itu sepadan. Jika di masa depan, aku benar-benar bisa mendapatkan sisa jiwa penyihir leluhur, maka bahkan jika aku menyerahkan 8 tubuh asliku, aku mungkin tidak akan kekurangan sumber daya. Baiklah, setelah tubuh keenam kembali, Su-han melihat keempat pecahan itu dan menarik napas dalam-dalam. Saya akan menggunakan sumber daya ini untuk meringkas kembali 4 prinsip dasar saya. Apa yang akan Anda lakukan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Feng Xijing tersenyum kecut dan berkata, Tuan Su, saya masih punya beberapa sumber daya, jadi saya bisa ikut dan mengulur sedikit waktu. Su-han memelototinya tanpa berkata apa-apa lagi. Dalam sekejap, ia tiba di lembah. Untungnya, aku mendapatkan banyak sumber daya di lorong harta karun ini. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa memadatkannya, gumam Su-han dalam hati. Dengan hilangnya 4 tubuh asli, kekuatan tempur keseluruhan akan sangat berkurang. Dengan hanya 5 tubuh asli saat ini, bahkan jika segala cara digunakan, Su-han hanya dapat mengerahkan kekuatan tempur 6 bintang, 5 bintang, atau bahkan alam dewa sejati yang lebih rendah. Kekuatan tempur komprehensif Su-han sebenarnya didasarkan pada kultivasinya dan 9 tubuh asli. 9 tubuh asli mewakili keberadaan 9 tingkatan kultivasi, dan mereka juga memiliki kekuatan fisik. Matinya tubuh asli ini sungguh merupakan kehilangan besar bagi Su-han. Oleh karena itu, ia harus segera memadatkan jati dirinya yang sebenarnya. Hanya dengan menjaga kemampuan tempur secara keseluruhan pada puncaknya, kita dapat menahan krisis yang mungkin terjadi kapan saja. Masih ada 1 hari lagi sebelum lorong harta karun ditutup. Su-han ingin terus mencari barang lainnya, tetapi dia tidak berdaya. Oleh karena itu, pada periode waktu berikutnya, Su-han telah berkonsentrasi pada jati dirinya. 1 hari di dunia luar setara dengan 27 tahun di cincin Sumeru Putra Suci. Ini hanya masalah rekondensasi, dan sumber dayanya sangat melimpah. Menurut Su-han, kali ini sudah cukup, dan mungkin masih ada sedikit yang tersisa. Seorang kultivator yang menyendiri dapat melihat 1000 tahun dalam sekejap. Di lembah, tahun demi tahun, semua tubuh asli Su-han berjajar di kiri dan kanannya. Tubuh pertama, yang juga merupakan tubuh terpentingnya, berada di tengah. Terlihat jelas sudah ada 8 badan asli. Jalan ke-9 juga secara bertahap menumbuhkan daging dan darah dari ilusi, dan bergerak menuju kepadatan. Pada saat ini, wow, mata Su-han tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, badan asli terakhir juga sepenuhnya dipadatkan. Mata Su-han berkedip dan dia menarik napas dalam-dalam. Apakah akhirnya selesai? Berbalik untuk melihat berbagai tubuh di sekitarnya, senyum muncul di sudut mulut Su-han. Meskipun aku menghabiskan semua sumber dayaku, aku tetap mendapatkan pecahan atlas penyihir leluhur, yang bagaimanapun juga tetap bagus. Sumber daya awalnya diperoleh di saluran harta karun. Pada saat ini, semua tubuh aslinya dikumpulkan kembali, dan kekuatan tempur Su-han secara keseluruhan tidak rusak sama sekali. Itu cukup bagus. Sambil merenung, Su-han memperluas kesadaran spiritualnya. Namun tak lama kemudian, dia mengerutkan kening lagi di mana Feng Xijing. Wow, pada saat ini, suatu sosok perlahan muncul di benak Su-han. Itu Feng Xijing. Su-han membuka cincin Sumeru Putra Suci dan memberi Feng Xijing izin sehingga dia bisa masuk dan keluar kapan saja. Tuan Su, Tuan Su. Setelah Feng Xijing muncul, dia langsung berteriak keras, Tuan Su, jangan berkonsentrasi dulu, aku punya penemuan hebat. Sosok Su-han melintas,
dan dia berjalan keluar lembah dan muncul di depan Feng Xijing. Feng Xijing tampak bersemangat. Ia bahkan tidak bertanya kepada Su Han apakah ia berhasil memadatkannya. Ia langsung berkata, "Tuan Su, Giok Qiankun, aku melihat Giok Qiankun." "Apa?" Mata Su Han berbinar. Tepat di depan kita," kata Feng Xijing lagi. "Apakah kamu yakin itu Giok Qiankun?" tanya Su Han. Keturunan Kaisar Yun sebelumnya telah mengatakan bahwa keturunan Dewa King telah melihat keberadaan Giok Qiankun di sini. Namun Su Han selalu skeptis. Terutama setelah melihat sosok putih itu, Su Han benar-benar berhenti mempercayai keturunan Kaisar Yun. Tempat di mana mereka berada sekarang jelas tidak dijangkau oleh keturunan King Shen. Lalu di mana dia melihat Giok Qiankun? Menurut keturunan Kaisar Yun, keturunan King Shen tidak memperoleh Giok Qiankun karena mereka tidak punya waktu. Dengan kata lain, ia punya kemampuan untuk mendapatkannya, tetapi tidak punya waktu. Namun Su Han sama sekali tidak mempercayainya. Tidak peduli seberapa kuatnya keturunan King Shen, dapatkah mereka lebih kuat dari makhluk yang dapat dibandingkan dengan alam Dewa Puncak? Tentu saja, ia mungkin memiliki cara lain yang diberikan oleh orang lain, tetapi dalam hal jarak, ini juga merupakan konflik. Mungkinkah batu Giok Qiankun dapat bergerak sendiri? Sebelumnya kita berada di luar, dan sekarang kita ada di sini. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.